Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Master Doi ya, rekan-rekanku sekalian, terutama rekan-rekan operator yang khususnya pada saat ini rekan-rekan lagi mengelola e-rapor ya terkait dengan hasil ujian anak-anak di sekolah untuk kenaikan tingkat gitu ya. Nah, rekan-rekan yang saya hormati ya, untuk mengakses e-rapor tentunya ada berbagai cara ya bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing ya di lab komputer ataupun rekan-rekan ingin supaya lebih santai mengerjakan pengelolaan nilainya itu di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan informasi bagaimana cara mengonlinekan e-rapor yang versi terbaru 2025 yang tentunya agak sedikit berbeda dengan e-rapor di versi 2024 kemarin ya yang KM titik 04 gitu ya. Nah, yang sekarang itu agak sulit untuk mengonlinekan rapot melalui apa itu yang namanya pot PodMap IO ataupun Engrok gitu ya. Itu agak agak sulit. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan informasi bagaimana cara mengonlinekan rapot dengan cara ngerok untuk versi 2025 gitu ya. Nah, rekan-rekan tentunya rekan-rekan sendiri itu harus sudah menginstal ya apa yang mendownload dulu apa itu aplikasi Ngerok gitu ya. Nah, di sini ada aplikasi Ngerok ya. Tinggal diketik saja di sini ngerok.com. Nanti silakan mau daftar dulu ataupun mau mendownload dulu silakan bebas-bebas saja. Tetapi untuk pengerjaan ke link erapornya itu harus masuk ke dalam Ngerok itu sendiri. Artinya kita harus mendaftar dulu ya, mendaftar dan untuk mendapatkan kode-kode yang ada di dalam aplikasi Ngerok itu sendiri. Nah, langsung saja rekan-rekan bagaimana cara mengonlinekan Erapon dengan Ngerok untuk versi 2025 ini. Yang pertama silakan rekan-rekan di-download. Kalau sudah di-download, rekan-rekan nanti silakan diekstrak gitu ya. Nah, diekstrak ini nanti disimpan di C gitu ya. Di sini kita misalnya di sini C, ini tulis saja ngerok gitu ya. Nah, engrok gitu ya. Nah, ini engrok. Nah, ini engrok. Lalu kita ekstrak. Nah, nanti akan hasilnya rekan-rekan itu seperti ini ya. Nah, akan seperti ini. Nah, ini akan muncul di sini, engrok di sini ya. Atau boleh di-copy lagi di sini, nanti simpan di sini, di luarnya, gitu ya. Boleh di dalam folder Engrok ataupun aplikasi Excel-nya, Engroknya itu di luar sini, atau tepatnya di prompt C, gitu ya, di prompt C. Nah, ini di prompt C, gitu ya. Nah, kalau setelah itu ya, kalau kita jalankan rekan-rekan seperti ini ya. Nah, ini ketika kita jalankan ya. Nah, ini akan seperti ini ya rekan-rekan. Nah, tetapi kadang ada masalah ya, ada masalah ketika rekan-rekan ini tidak bisa menjalankan Engrok itu sendiri gitu ya. Untuk versi rapot ya, raport versi 2025. Nah, makanya di sini ada trik ya, ada trik bagaimana cara supaya lebih baik ya, supaya tidak ada kendala nantinya ya. Nah, yang pertama silakan download dulu, kemudian diekstrak, disimpan di dalam C ya. Kemudian jangan lupa rekan-rekan mematikan antivirusnya gitu ya. Nah, ini.
di settingan komputernya itu pilih security ya. Security nanti ada di sini manage setting. Nah, virusnya ini di off-kan. Kemudian firewall-nya juga semua itu di off-kan, gitu ya. Ini untuk mengurangi atau apa ya, untuk menghindari bahwa aplikasi ngeroknya itu tidak terdeteksi oleh window-nya itu sendiri gitu ya. Nah, setelah di off-kan, silakan rekan-rekan sini masuk ke diketik saja di sini environment ya, NP. Nah, di sini ada edit the system environment variable gitu ya. Nah, di sini klik saja di sini. Nah, di sini ada environment variable. Ya, kita klik environment variable. Nah, kemudian di sini di bagian path ya ini. Nah, di bagian path ini silakan rekan-rekan edit ya. Nah, editnya tinggal mengetik di sini engrok ya .exe ya. Nah, tinggal ketik engrok.exe. Kita tinggal klik OK. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, itu ya. Oke. Nah, setelah oke, silakan rekan-rekan masuk ke sini ya, CMD. Nah, CMD atau Command Prompt, klik Command Prompt di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Silakan tes dulu di sini, ngerok.exe ya. Oh, ini kan masih masih seperti ini ya, masih apa? Tidak bisa dibaca itu ya. Nah, maka rekan-rekan tadi kan nyimpennya di C.2/ atau di rom C gitu ya. Ketika rekan-rekan diekstrak. Nah, tinggal ketikkan saja di sini cd titik-titik, kemudian di sini juga cd titik-titik ya. Nah, kita tes sekarang. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Nah, tinggal rekan-rekan masuk ke alamat ngerok itu sendiri yang mana rekan-rekan itu sudah mendaftarkan diri eh, di alamat web Engrok itu sendiri ya. Nah, nanti sudah masuk seperti ini ada eh, account ya, ada nama akunnya siapa. Nah, nanti di sini ada your au token. Nah, ini ada your au token ya. Nah, kemudian di sini kita klik show au token. Nah, di sini show au token ya. Nah, tetapi sebelum itu rekan-rekan juga ini erapornya juga ini harus sudah di apa? Dibuka ya. Nah, ini erapornya sudah dibuka ya. Ini erapornya sudah dibuka yaitu dalam localhost titik 28534 gitu ya. Nah, dibuka dulu baru rekan-rekan tadi di ngerok itu sendiri ya. Nah, di sini authenticate-nya atau auth token-nya itu adalah di copy. Nah, ini copy ya. Nah, di copy kemudian disimpan di sini di command prompt tadi. Nah, di sini kita kopikan pastekan di sini ya. Nah, pastekan di sini di enter. Nah, maka di sini ciri aplikasi ngerok sudah berjalan di komputer Anda itu di sini ada di akhir ya, akhir kalimat ini ada engrok.yml. Nah, ini sudah siap untuk dipakai, gitu ya. Nah, selanjutnya kita untuk aplikasi yang akan di-share ke teman-teman kita ya supaya bisa diakses di mana saja. Nah, kita pastikan bahwa port untuk Erapor itu berapa portnya. Nah, tadi portnya itu adalah 8534 ya. 8534 ya. 8534.
Nah, kemudian ya rekan-rekan nanti di sini di Cprop ya, tinggal mengetik ya, tinggal mengetik di sini engrok http localhost ya titik dua 8534 ya. Kemudian di enter. Nah, di enter. Nah, ini ya, ini masih salah ya. Jadi ada kesalahan harusnya oh masih salah ngerok http localhost 853 Nah, ini sudah berjalan ya, sudah muncul seperti ini. Jadi tadi sedikit ada kesalahan ya untuk mengetikkan. Harusnya ngerok spasi kemudian HTTP spasi localhost titik dua kemudian port dari Eraport itu sendiri. Kemudian kita cek di sini. Kita kopikan yang ini. Bentar. Nah, ini kopikan. Nah, kita tes di sini ya. Apakah ini sudah berjalan atau tidak? Kita kopikan di sini, kita enter. Nah, ternyata ini masih HTTP error 500, gitu ya. HTTP error 500 berarti situs ini tidak terbaca, gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, rekan-rekan silakan masuk ke ini ya, ke bagian C. Nah, di sini ya, ke prompt C atau drive C. Di sini ada new app rapor SMP 2025, gitu ya. Nah, kita klik dua kali di sini, kemudian di sini ada triple W root, kemudian di sini ada app, kemudian di sini ada config. Nah, di sini ada app.php ya. app.php. Nah, di sini nah kita edit in Notepad ya. Edit in Notepad. Nah, di sini seperti ini ya, rekan-rekan. Nah, ini kan ada public string ya. Public string base URL sama dengan base ya. Nah, ini yang baris ini rekan-rekan kita berikan tanda slash ya. Dua kali. Nah, itu. Kemudian di sini di enter ya. Kemudian dipakai spasi, diluruskan. Nah, yang ini di copy lagi dari mulai public string dollar base URL. Nah, sampai sini ya. Atau boleh mau sampai sini juga boleh. Nah, ini di copy saja dulu ini. Nah, di copy dulu ini, dipaste di sini ya. Dipaste di sini. Nah, tinggal ini diganti yang ini. Nah, ini yang diganti. Nah, ini yang diganti oleh mana? Tanda petik dulu ya, lalu kita kopikan lagi yang tadi ini. Nah, ini kopikan lagi. Nah, kita Ctrl C ya, kita copy, kemudian di sini dipaste. Nah, kemudian diakhiri tanda kutip, kemudian tanda titik dua ya. Nah, setelah itu silakan rekan-rekan simpan atau di Ctrl S dulu ya. Ctrl S. Nah, kita tes sekarang ya. Apakah akan berjalan? Apakah akan berjalan? Nah, di sini kita enter ya. Nah, itu rekan-rekan ya. Jadi asalnya tidak berjalan menjadi berjalan karena di app-nya itu kita diganti gitu ya, ditambah gitu ya. Nah, ini kalau setelah ini berjalan rekan-rekan silakan ini di-copy ya dan dikasih ke grup sekolah masing-masing sehingga guru-guru itu bisa mengerjakan aplikasi rapor atau pengerjaan penilaian rapor di Erapor versi 2025 ya. Nah, kita
cek saja di sini untuk admin ya, misalnya. Nah, jadi sukses ya. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi guru-guru akan bisa mengerjakan e-rapor versi 2025 tanpa harus stay di sekolah sampai siang, sampai sore, tetapi bisa dikerjakan di rumah, baik bisa sambil masak, misalkan gitu ya, sambil ngasuh gitu ya, sambil bermain, sambil rebahan gitu ya di rumah masing-masing sampai di malam pun itu bisa dikerjakan dengan catatan ada koordinasi antara pemegang server yaitu pemegang aplikasi rapot di pusatnya sebagai operator dan guru-guru yang mau mengerjakan. Nah, itu rekan-rekan bagaimana cara mengonverkan e-rapor versi 2025 dengan menggunakan Ngrok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.